Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali sekte yang mengadakan ritual pemakaman jenazah. Film pun dimulai. Terlatarkan di tahun 96, Hau kecil ditunjukkan katalis dari daun lontar dan langsung diaplikasikan oleh eyangnya. Hau kecil yang belum paham pun memilih main dengan Rida, meninggalkan si eyang sampai-sampai daun lontarnya terbang. Tahun 2013, Hau dan Rida terlibat seminar tentang retrokognisi, yaitu suatu keadaan di mana kita bisa mengetahui kejadian di masa lampau. Untuk melakukannya, diperlukan sebuah katalis berupa benda dari masa lampau yang merupakan milik dari si subjek. Satu pertanyaan terlempar, yaitu, pernahkah ada kejadian di mana pelaku retrokognisi itu tidak bisa kembali dari masa lalu? ini merupakan kejadian yang dialami eyangnya Hau. Nggak berpanjang lebar, Rida berinisiatif mengakhiri seminar. Semua pulang, Hau didatangi keluarga Sujatmiko yang minta bantuan mencari anaknya bernama Sari yang sudah hilang selama 2 hari dengan metode retrokognisi. Malam hari, mereka langsung ke sekolah menemui wali kelasnya Sari bernama Buati. TKP kali ini adalah lab menjahit. Hau pun duduk di salah satu meja dengan katalisnya, yaitu sebuah gunting. Kamera disiapkan Rida sehingga Hau bisa melakukan retrokognisi. Sekali kedip, ia melihat semua orang mematung, termasuk dirinya sendiri. Terlihat Sari sendirian di lab. Buati sudah mengingatkan pulang, namun Sari masih kekeh menjahit. Ora digarap ning omah wae. Mesin jahit tipe nonton Grion nembe rusak. Tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu yang setelah dibuka Hau tidak ada siapa-siapa. Hau pun menutup kembali dan melanjutkan menjahit. Tiba-tiba lampu mati. Pocong Gundul menampakkan diri, membuat jari Sari terluka. Disinilah Sari langsung kabur. Begitupun dengan Hau. Ia mencabut jarum di jarinya. Tiba-tiba Hau diseret menuju sebuah sumur yang kemudian ditutup. Hau sadar dan langsung mengajak semuanya ke halaman belakang sekolah. Sumur yang dimaksud dibuka. Benar saja ada Sari di dalamnya. Lagi-lagi Hau yang memilih turun mengevakuasi Sari. Dengan tali tampar, Sari ditarik ke atas duluan. Tak sengaja kacamata Hau jatuh. Tiba-tiba giliran Hau yang diangkat keluar, semuanya pun pulang. Saking terkuras energinya, sampai-sampai Hau tertidur di perjalanan. Malah wes ngilor yang pundakku. Wah, Jan. Esoknya, Hau ziarah ke makam si eyang membawa kue wajik. Di sini ada juru kunci makam yang memanggil Hau. Tiba-tiba, ia sudah dalam keadaan terpocong dengan si juru kunci yang menumpahkan tanah. Untung hanya mimpi. Hau pindah ke kamar, langsung disambut ceceran tanah kuburan. Hal ini bisa jadi pertanda jika si pocong berbalik mengincar Hau. Nggak sengaja, Hau melihat si juru kunci makam dalam mimpinya sedang masuk ke ruang ganti. Didengkek dari bawah, lagi-lagi berceceran tanah kuburan. Tirai dibuka oleh Hau, namun nggak habis-habis. Sampai akhirnya, seakan-akan si juru kunci masuk ke dalam cermin. Itu adalah Rida. Menurut Rida, ini semua karena Hau menyelamatkan Sari
yang merupakan mangsa si pocong. Kembali ke Sari di mana ia di dalam sumur, jarinya benar-benar dimangsa si pocong. Keadaan realnya, Sari Bobok Cantik dikagetkan oleh bayang-bayang si pocong. Datanglah Bu Sujatmiko mengganti perban di jari Sari. Menurutnya, jari luka seperti ini adalah inceran bagi para pelaku pesugihan. Sari! Ini hanya halu. Selesai seminar, Hau mendapat telepon dari Bu Sujatmiko guna mengkonsultasikan keadaan Sari yang selalu melihat si pocong ketika dirinya menutup mata. Masa tolongnya aku ya? Diceritakan, sebelum Sari hilang ada siswa lain yang sudah hilang dahulu kala. Satu siswa hilang ketika sekolah baru berdiri dan satu lagi hilang 10 tahun lalu. Sampai sekarang, keduanya belum ditemukan. Sepenuh hati, Hau bersedia menyelesaikan masalah ini. Hau dan Rida OTW menuju rumah mantan penjaga sekolah bernama Pak Saman yang diceritakan juga mengetahui kejadian ini. Inilah orangnya. The point, Hau menceritakan kronologinya. Ini saatnya saya mengingkari janji itu. Scene flashback, ternyata Pak Saman ini adalah anggota sekte di scene awal dengan guru bernama Walisdi. Hal yang mereka cari adalah kekayaan dengan perantara menyantet orang. Seiring waktu, sekte ini diketahui pihak berwajib sehingga mau nggak mau Walisdi melakukan perjanjian pamungkas dengan Banaspati demi membuatnya hidup abadi. Sebagai pocong gundul. Mendengar hal ini, Rida memilih mundur ngajakin pulang. Sementara Pak Saman yang mengambil sekop dicegah oleh anaknya bernama Risma. Menurut Rida, mereka sudah terlalu jauh, bahkan retrokognisi pun tidak bisa menyelesaikannya. Aku melu-melu. Pak Saman menjelaskan jika di atas kuburan Walisdi dibangun sekolahnya Sari. Hal ini malah memudahkan Walisdi mencari korban dengan syarat berweton. Yaitu Selasa Kliwon. Tiba-tiba terdengar suara dari bagasi mobil, padahal nggak ada apa-apa. Hau kembali, seperti biasa mobil nggak bisa nyala. Dari belakang muncul si pocong gundul yang melompat-lompat di langit-langit mobil. Beruntung mobil nyala sehingga mereka bisa sampai sekolah. Sayang Pak Saman harus berakhir duluan. Hal akiknya Pak Saman sebagai katalis, Hau retrokognisi di bawah pohon beringin. Gak lama, Hau sampai di kejadian di mana ia terlibat dalam ritual sekte. Giliran Walisdi, ia malah ditumbangkan. Jenazah Walisdi pun dimandikan, dikafankan, hingga akhirnya dimakamkan dengan kondisi gundulnya dibuka. Keadaan realnya, pocong gundul sudah di belakang Hau. Di rumah, Rida mencari Hau yang ternyata belum pulang. Sisik tak jupuk HP sik ya. Si asu daplek. Kecemasannya membuat Rida ikutan ke sekolah. Dalam keadaan gak sadar, Hau dibawa melayang, dimasukkan ke dalam sumur untuk dihisap sukmanya oleh si pocong gundul. Hampir setengah badan sudah terhisap, Rida baru datang. Ia mengambil tali guna ikutan turun menyelamatkan Hau. Sampai di dasar, beruntung Rida berhasil menyadarkan Hau. Pocong gundul itu membawamu ke sini, Hau. Gak pakai lama, keduanya naik. Rida sampai atas, namun kaki Hau dililit tali yang membuat Hau kembali ke dasar. Tiba-tiba banget keluar mata air yang menenggelamkannya. Disinilah si pocong gundul menampakkan diri. Bawang putih Rida menghentikannya sehingga Hau bisa naik. Tali si pocong gundul hanya terbuka satu, sehingga mereka harus membuka semuanya untuk melenyapkan kekuatannya. Kuburan Walisdi ditemukan.
Mereka melindungi diri dengan lingkaran garam sebelum akhirnya mengeduknya. Sebuah papan ditemukan dengan kondisi jenazah Walisdi yang masih baru. Seperti baru mati kemarin. Masalah datang ketika tali pocongnya sangat keras. Kebetulan di sana ada keris yang kali ini bisa memutus tali pocongnya. Satu yang gak mereka sadari ketika aliran air memutus lingkaran garam mereka sehingga si pocong gundul datang. Rida membuatnya kembali, namun si pocong gundul keburu mengajak Hau bersemayam. Sekuat tenaga, Rida mengeduk menyelamatkan Hau, untungnya berhasil. Hentian, si pocong gundul nyerang Rida. Tinggallah Hau sendiri yang sukmanya masih berusaha dihisap si pocong gundul. Keberuntungan di pihak Hau karena ia berhasil memutus tali pocong terakhir sehingga semua selesai ditandai dengan jenazah Walisdi yang berubah jadi tulang belulang. Terakhir, Hau nyamperin Rida yang terbujur kaku. Gak pikir kowe mati, Rid. Began iso kapan wae, iki tanganku itu gal. Di ending, mereka memakamkan Pak Saman. Sari sekeluarga juga senang karena bisa hidup tenang. Pelajaran yang didapatkan Hau adalah kemampuannya bisa digunakan untuk menolong orang. Kisahku di tanah Jawa baru saja dimulai. Film pun berakhir.